Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawa iki pasal suwiji. Wa syara'itut tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum. Khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Wujudul udhri wujude udzur atau anane udzur bisa varen sebab lelungan au marodin sebab lara. Wa dukhulu waqti sholati lan manjinge waktu sholat. Wa talabul ma'ilan nuprih banyu, nuprih golek. Wa ta'azzuru isti'malihi lan ewoe utawa udhure nggunakake alma banyu. Wa i'wazuhu lan langkane utawa ora onone banyu ba'da talabi ing dalem sawise nuprih. Wa turabu lan gunakake turab utawa lebu. At-tahiru kang suci. Alladzi kang lahu iku tetep keduwe lebu bubarun utawi bledug, lebu sing banget lembute. Fa in khalatahu mongko lamun nyampuri ya turab apa jasun gamping awramlun utawa wedi lam yajus mongko ora menang, ora oleh apa tayamum. Wa faraiduhu ta pira-pira fardune tayamum arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. An-niyatu siji niat wa mashul wajhi lan ngusap rai. Nanti saya terangkan. Kalau perlu saya praktekkan ya. Wa mashul yadaini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wa tertib bulan tertib. Saya baca dulu lanjut ya. Wa sunanuhu utai pira-pira sunane sunat tayamum salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. At-tasmiyatu siji maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna lan disiake anggo tukang tengen al yusra ing atase anggo tukang kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli. Waladzi utai perkara yubtilu kang batalake ya alladzi at-tayammum ing tayamum. At-tayammum ing tayamum. Perkara sing batal tayamum. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Nomor 1 ma abtalal wudu'a. Ma iku barang abtola kang batalake ya ma al wudu'a ing wudu. Wa ru'yatul ma'ilan roh atau weruh utawa ningali ngerti melihat banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem sakliyane waktu sholat. Waridatu lan riddah. Waridatu lan riddah utawa apa iki murtad. Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni pira-pira tambalan utawa plesteran. Yamsahu iku ngusap ya sahib alaiha ing atase tembelan ing atase jabair wa tayammamu lan tayamum ya sahib wa yusallian sholat sapa sahibul jabair wala i'adataran orang baleni sapa sahibul jabair alaihi ing atase sholat. Ali ing atase jabair sahib. Wasalilan surat
Wala i'adatan orang baleni ali ing atase sahib. Wong sing duweni tatu mak ditempelan. In kana lamun ana sapa wong wadu'a oleh nyelehno utawa nyelehno tempelan atau aljabair nggih ala tuhrin ing atase suci, mesti keadaan suci. Wa tayamum lan tayamum sapa sahib sapa wong likulli faridatin. Wa tayamum lan tayamum sapa wong likulli faridatin iku kedue saben-saben salat fardu siji. Salat fardu. Saliran salat sapa wong pitayamumin kelawan salat pitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji masya'a ing barang kang karep utawa ingin sapa wong minan nawafili saking pembayane saking pira-pira salat. Saya terangkan dari depan. Kita ketahui di dalam fikih itu ada namanya rukun, ada yang namanya syarat. Syarat itu apa? Syarat adalah sesuatu yang menjadikan sahnya suatu pekerjaan yang dikerjakan di luar pekerjaan itu. Dikerjakannya di luar kewajiban itu namanya syarat. Jadi misalnya orang mau sholat, syaratnya harus suci, harus berwudu, suci dari hadas, najis dan air dari pakaiannya maupun badannya. Nah, itu dia sudah sholat apa belum? Ya belum. Dengan harus wudu dulu dan seterusnya, itu syarat. Jadi syarat itu dikerjakan di luar pekerjaan inti, itu namanya syarat. Sedangkan rukun itu sesuatu yang menjadikan sahnya suatu pekerjaan yang diterapkan di dalamnya. Rukun itu sama dengan unsur. Unsurnya meja ya kursi, sandaran, ada tempat tangan dan seterusnya. Itu namanya unsur. Misalnya sepeda motor, unsurnya apa? Rukunnya apa? Stang, roda, mesin, tangki, rem, nah itu unsur namanya. Nah, syaratnya apa? Dirangkai, itu syaratnya. Ada bensinnya, itu syaratnya. Syaratnya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah adanya udzur. Udzur menggunakan atau berwudu. Ada udzurnya sebab bepergian. Misalnya sampai bepergian yang menyebabkan Anda itu sulit untuk berwudu. Misalnya bepergian tidak jarak jauh di pesawat terbang, tidak mungkin mencari air wudu atau berwudu di situ. Kalau bepergian jalan mendahulu kan naiknya onta, jaraknya jauh, tidak semua tempat itu ada airnya. Itu diperbolehkan atau salah satu syarat daripada tayamum. Au marodin atau sebab sakit. Sebab sakit itu sakit yang diperbolehkan menggunakan debu atau sakit yang tidak boleh pakai air, maka diperbolehkan pakai debu. Maka diperbolehkan tayamum. Wa dukhul waktu sholati. Masuk waktu sholat. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mau tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Misalnya kita mau sholat duhur, misalnya mancingnya jam 12. Nah, tayamumnya juga harus sudah nunggu masuk waktu sholat duhur, misalnya jam 12 lebih 5 menit atau sudah azan, itu baru. Misalnya azannya duhurnya jam 12, kamu sholatnya atau tayamumnya jam 11 atau setengah 12, tidak boleh. Nah, artinya tayamumnya tidak berlaku, tidak bisa dipakai. Beda dengan wudunya jam 11 atau jam 10, selama masih belum batal
dipakai sholat duhur bisa, meskipun belum waktu mancing, waktu sholat yang bersangkutan. Wa tolabul ma'i, mencari air. Wa ta'adzuru istimalihi, ada uzur menggunakan air. Wa iwazuhu ba'da tolabi, dia sudah mencari-cari tetapi tidak ada. Jadi itu syaratnya tayamum. Terus wat turabu, dan menggunakan debu atau hiru yang suci, yang sangat lembut. Alladzi lahu hubarun, yang sangat lembut, atau basa Jawane bledug, memakai bledug atau debu yang sangat lembut. Fa in khalatahu jasun aw ramlun lam yajuz, jika bledug atau debu itu kecampuran gamping atau pasir maka tidak boleh, yang dipakai adalah yang bledugnya saja. Lanjut, wa faraiduhu arba'atu asya'a, fardunya tayamum ada 4. Fardu itu sama dengan rukun ya. Rukunnya wudu ada berapa? Ada 6. Sita atau asya. Jadi kalau sita itu 6, karena ini 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang kedua adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala, niat ingsun tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Terus yang kedua, wa mashul wajhi, mengusap rai, wa mashul yadaini, dan mengusap kedua lengan. Ingat ya, kalian harus diingat, antara telapak tangan kedua satu dan yang lain ini tidak boleh bersentuhan ketika ada debunya. Karena kalau bersentuhan itu namanya apa? Mustakmal. Jadi ketika mengusap, kalau mengusap muka nggak ada masalah ya. Tapi ketika mengusap kedua lengan, maka harus tidak boleh antara telapak tangan satu dengan telapak tangan yang lain itu bersentuhan, karena keduanya masih ada debunya. Jika bersentuhan maka dia menjadi debu yang mustakmal. Lanjut, Mas'ulatin ma'al faqoni, yang terakhir adalah wat tartibu, tertib. Jadi ada 4. Yang pertama adalah niat, mengusap, nomor 2 mengusap wajah, yang ketiga adalah mengusap kedua lengan sampai siku, yang terakhir adalah tertib. Adapun sunnah-sunnahnya adalah ada 3. Wa sunanu salah satu asya. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Yang kedua adalah taqdimul yumna al yusra, mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Wal muwalatu, dan sekitarnya nuli-nuli. Nuli-nuli itu sambung menyambung. Bedanya apa tartib sama muwalah? Beda ya. Kalau tartib itu tidak boleh dibolak-balik. Tapi kalau al-muwalah, kalau tidak boleh dibolak-balik itu rukunnya, misalnya membasuh barniat terus tangan dulu baru muka, ini tidak boleh. Tapi kalau al-muwalah ini beda, maksudnya gini, habis mengusap berhabis niat langsung melanjutkan ke muka, mengusap muka. Nah, terus kemudian disambung dengan mengusap, tidak menunggu lama lagi atau pindah tempat, atau misalnya mengusap mukanya di sini terus pindah ke belakang rumah sana mencari debu lagi, itu boleh Pak? Ya boleh, karena itu sunnah. Sunnahnya itu muwalah itu bersambung. Jadi misalnya tidak bersambung-sambung, pindah-pindah tempat ya boleh, tapi itu tidak, gimana ya, tidak mendapatkan kesunatannya, dan itu tidak lazim, tidak wajar lah. Jadi beda ya muwalah. Wudu juga ada muwalah itu nuli-nuli. Misalnya wudu membasuh muka, membasuh muka, ternyata habis membasuh muka airnya habis, pindah ke tempat wudu yang lain, misalnya melanjutkan wudu membasuh yang lain, boleh Pak, boleh, tetapi tidak termasuk mendapatkan al-muwalah. Muwalah itu sambung menyambung. Lanjut, waladzi yubtilu, yang membatalkan tayamum. Sekarang yang membatalkan tayamum ada berapa? Ini
Ada 3. Yang pertama adalah ma'abtolal wudhu. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu adalah membatalkan tayamum. Ya, yang membatalkan wudhu sudah kemarin kita bahas ya. Dan semua yang membatalkan wudhu masuk persentuhan laki-laki perempuan, keluarnya sesuatu dari kedua jalan, bersinggungan laki-laki perempuan yang pada dewasanya, memegang atau menyentuh alat kelamin anak Adam dengan tinul kaf dan seterusnya, itu semua itu adalah membatalkan wudhu, otomatis membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati, melihat air di luar waktu sholat. Pas sholat kurung udan yo sholat diterusno, kecuali nek pas tidak di waktu sholat. Nah, waridatu dan murtad. Jadi ada 3. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu adalah membatalkan tayamum. Yang kedua adalah melihat air. Itu saja, melihat airnya di luar sholat, dan tayamumnya tidak karena tidak ada air. Tayamumnya karena dia tidak ada air. Nah, tapi tayamumnya karena sakit yang tidak dibolehkan berkena air atau kena air, itu nggak apa-apa. Dia ada air pun juga tidak boleh kena air. Nah, beda ketika tayamumnya dia disebabkan tidak ada air. Nah, itu ketika ada air otomatis tayamumnya batal. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholat ini, tayamumnya dia disebabkan karena tidak ada air, bukan karena sakit. Yang terakhir waridatu murtad. Ini bab lain, ini titipan. Ini untuk wudhu dan untuk tayamum. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi. Orang yang mempunyai tembel plaster yang menutupi luka atau apa, itu boleh tayamum dan sholat, dan tidak usah mengulangi sholatnya. Jika ketika dia meletakkan tembelnya itu, pembalutnya itu dalam keadaan dia suci. Jadi mulai ini loh, menambal luka itu dia keadaan suci. Terus kemudian nanti diusapkan di atasnya, enggak apa, di atasnya luka, meskipun dia sudah pernah batal. Tapi ketika dia nempel itu dia keadaan suci. Wa tayammamu likulli faridatin. Tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu. Usolli bi tayamumin wahidin. Jadi untuk setiap satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Wa usolli bi tayamumin wahidin masya'a minan nafili. Sedangkan sholat sunnah untuk sekali tayamum itu boleh berkali-kali atau sesuai dengan keinginannya. Sholat sunnah sholat sunnah apa saja. Tapi kalau sholat fardu itu hanya untuk satu kali tayamum. Satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu, tapi boleh berkali-kali untuk sholat sunnah. Oke, gitu. Faslun faslun. Ini kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis pertanyaannya di bawah di kolom komentar. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua dan bapak ibu gurumu. Bisa kalian akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.